Pada saat itu adalah pilkada dalam masa COVID. Itu jumlah pemilih atau partisipasi pemilih pada saat itu mencapai angka 89% di Boyolali. 89% di Iya, Boyolali. itu tinggi, tertinggi se-Jawa Tengah. Pemilih pemula itu kan juga bukan hanya apa ya istilahnya ya, anak muda ya, bukan hanya anak muda. Kelompok pemilih pemula yang lain itu misalkan TNI, Polri yang itu sudah purna. Nanti pada tanggal 27 November kita gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih dan pilihlah sesuai dengan hati nurani. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Tribun Topik. Seperti biasa di Tribun Topik kita akan mengulik topik-topik yang menarik. Nah, seperti yang kita ketahui nanti bulan November seluruh Indonesia bakal ngadain pilkada atau pemilihan kepala daerah secara serentak. Ini ada yang pemilihan wali kota, bupati, kemudian tentunya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu kita sudah menghadirkan salah satu daerah yang akan menggelar pesta demokrasi nanti di akhir tahun, di penghujung tahun di bulan November. Tepatnya ini ada Ketua KPU Boyolali. Kita akan menyapa langsung ada Ibu Maya Yudayanti, Ketua KPU Kabupaten Boyolali. Halo Ibu Maya. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Kabarnya gimana Ibu? Baik, sehat. Baik, sehat. Sibuk kapan Ibu Maya? Wah, kalau di tahapan begini jangan ditanya pokoknya. Ya, KPU sangat sibuk mempersiapkan tahapan pemilu. Wah. Oke, luar biasa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bu sudah hadir di Tribun Topik kali ini, meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang sangat padat saya yakin karena ini hamin 4 bulan ya Bu? Iya, min 4 Oke. bulan. Ngomong-ngomong persiapannya udah sampai mana nih Bu pilkada nanti November? Ya, jadi sejak peluncuran pilkada ya, sejak peluncuran tahapan pilkada, kita meluncurkan tahapan pilkada itu di tanggal 25 Mei Mbak, secara resmi ya di Kabupaten Boyolali. Sampai sekarang kita sudah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih itu adalah bagian dari tahapan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Seperti itu. Okay. Nah, ini pemutakhiran data pemilih ini akan kita hari ini nanti kita upayakan selesai, kita targetkan bisa selesai supaya setelah ini nanti kita bisa menyusun daftar pemilih sementara. Oke, kalau tahapannya sendiri nih Bu, ini kan masih hamin 4 bulan. Sebenarnya kalau di total itu ada berapa tahapan sih ketika KPU melakukan penyelenggaraan pemilu nih? Iya, pada prinsipnya ada 2 tahapan besar ya, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan gitu Mbak. Yang tahapan persiapan antara lain ya ini pemutakhiran data pemilih, kemudian pembentukan badan ad hoc seperti itu. Kemudian yang tahapan pelaksanaannya itu ada di pendaftaran pasangan calon seperti itu. Terus kemudian kampanye itu sudah tahapan pelaksanaan nanti. Lah ini kita sedang ada dalam masa persiapan gitu kan, di persiapan. Kita mempersiapkan pemilihnya terlebih dahulu karena nanti setelah KPU itu ini kan kita sedang menuju ke daftar pemilih sementara ya, penyusunan daftar pemilih sementara. Dari daftar pemilih sementara tersebut nanti akan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, mereka inilah yang masuk dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Boyolali ini yang akan menjadi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Oke, luar biasa sekali. Kalau launching Pilkada 2024 sendiri Bu, apakah sudah diselenggarakan atau masih rencana nih atau agenda bulan ini atau sudah gimana dong. nih? Oh udah. Iya, Kapan iya. itu Bu? Boleh Sudah, diceritain? Tanggal 25 Mei tahun 2024. Jadi secara resmi kita meluncurkan tahapan pilkada di Kabupaten Boyolali gitu Mbak. Jadi kita mengundang seluruh masyarakat Boyolali untuk juga terlibat bersama-sama karena kan ya ini pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi tentu ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Boyolali. Kita mengundang seluruh masyarakat Boyolali untuk bersama-sama menyaksikan peluncuran pilkada di tanggal 25. Termasuk juga partai-partai politik, kemudian para penyelenggara pemilu dan ini seluruh segmen masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali. Oke, gitu, baik. Respon masyarakat sendiri gimana nih Bu menjelang Pilkada 2024 ini? Ya saya kira di Boyolali sangat antusias ya, sangat antusias karena sekali lagi ini adalah momentum 5 tahunan yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini adalah momentum pergantian kepemimpinan yang sah seperti itu. Gitu. Kami yakin nanti tingkat partisipasi juga akan tinggi karena kita sudah pernah punya pengalaman ya
di Pilkada 2020 ya, 2020 pada saat itu adalah pilkada dalam masa COVID. Itu jumlah pemilih atau partisipasi pemilih pada saat itu mencapai angka 89% di Boyolali. 89% di Iya, Boyolali. itu tinggi, tertinggi se-Jawa Tengah gitu kan. Nah, di Pileg kemarin, Pilpres di pemilu gitu ya. Untuk Pilpres kita mencapai angka 88,56%. Ini juga tentu jumlah partisipasi yang sangat tinggi. Nah, berdasarkan data tersebut kami yakin bahwa masyarakat Boyolali ini sangat antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau melihat warga masyarakat Boyolali yang sangat antusias nih, bahkan seperti disebutkan di Pilpres mencapai 89%. Untuk target pilkada besok nih Bu, berapa persen nih Boyolali partisipasinya? Iya, tentu minimal kami mentargetkan sama dengan pilkada periode sebelumnya. Oke. Ya, jadi 89%. Minimal gitu. Sama lah ya. Ya, kalau bisa sama. Kalau bisa malah lebih. Iya, lebih kalau bisa lagi. Tentu akan lebih tinggi ya, gitu. Tapi saya kira 89% itu sudah target yang sangat tinggi dan sangat realistis. Oke, baik. Bu, melihat daftar pemilih yang cukup tinggi tingkat partisipasinya, tentu banyak juga anak-anak muda nih dan pemilih-pemilih muda. Kalau di Boyolali apakah tingkat partisipasi mereka juga tinggi, Bu? Apalagi pemilih muda nih, anak-anak SMA yang 17 tahun baru dapat KTP kan besok coblos. Gimana nih, Bu? Kami ini mungkin termasuk salah satu KPU yang gencar ya, berteman dengan anak-anak muda. Kami punya serangkaian program yang itu menyasar, program pendidikan pemilih maupun sosialisasi yang itu menyasar pada anak-anak muda gitu, Mbak. Jadi kami rajin untuk mendatangi SMA, sekolah-sekolah seperti itu ya, termasuk perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi gitu kan. Sosialisasi ke mana, lebih ke arah mana? Kalau di masa-masa tahapan awal seperti ini tentu lebih kepada ayo datang ke TPS, gunakan hak pilihmu, jangan golput seperti itu. Jadi nanti pada 27 November gitu, gunakan hak pilihmu di TPS seperti itu. Lah nanti menjelang hari pemungutan suara ya, bisa di masa-masa kampanye seperti itu, sosialisasi kami itu tentu akan lebih ke bagaimana tata cara mencoblos, bagaimana tata cara memberikan pilihan yang secara teknis seperti itu. Sekarang kami sedang ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya juga anak-anak muda, karena ini juga basis pemilih yang harus kami perhatikan ya, untuk ayo datang ke TPS, pokoknya memberikan suara ke TPS sesuai dengan hati nuranimu, seperti itu. Cara bujuknya anak-anak muda gimana nih, Bu, yang dilakukan dari KPU? Ya, selain tadi ada sosialisasi banyak nih, buat Bu ngebujuk gimana? Karena anak-anak muda tuh gampang-gampang susah, Bu. Ya, ketika masuk ke komunitasnya anak muda, KPU harus jadi seperti anak muda ya. Oke, menyesuaikan diri, harus jadi kayak anak muda. Baik gitu. Kalau masuknya ke sekolahan, jadi sekolahan itu kan biasanya mereka punya ajang pemilihan ketua OSIS. Betul. Gitu ya. Ada pemilos mereka. Nah, itu momentum-momentum seperti itu kami manfaatkan. Kami bekerja sama dengan SMA, SMK yang ada di Kabupaten Boyolali, kemudian kami masuk ke sana gitu kan. Kami biasanya diundang dalam setiap pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Disitulah mereka belajar berdemokrasi dalam pemilihan OSIS tersebut gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu sasaran program kami seperti itu. Kemudian juga kami punya namanya Rumah Pintar Pemilu, Galeri Pintar Pemilu seperti itu ya. Anak-anak SMA ini mereka sering datang ke kami, berkunjung ke kami, kemudian mereka melihat, belajar bagaimana itu pemilu dari pemilu pertama sampai dengan pemilu yang terakhir seperti itu. Kami tunjukkan ke mereka, oh ini ada foto-fotonya seperti ini, dokumentasinya seperti ini, kemudian juga sering berdiskusi dengan kami. Terakhir ada kunjungan dari forum OSIS di Kabupaten Boyolali yang mereka ingin bekerja sama dengan kami, dengan KPU seperti itu. Tentu hal-hal yang seperti itu kami sambut sangat baik. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang para pemilih pemula ini udah antusias ya Bu ya, menyambut nanti Pilkada 2024, udah mulai siap gitu ya? Iya, jadi kami melihat terutama untuk yang pemula ya, yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, ini kayak semacam apa ya,
Iya, kesempatan pertama kan, mereka itu sangat-sangat ingin ini ya, sangat ingin menggunakan hak pilihnya ini karena pengalaman pertama gitu kan. Nah, ini sangat penting. Nah, kami mencoba melihat itu ya pengalaman pertama ini dan kami berharap bisa mereka memaknai pengalaman pertama ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Namanya pengalaman pertama yaitu harus yang baik, itu persepsi bagaimana demokrasi ini tentu harus yang baik. Memberikan suara ini ya harus sesuai dengan hati mereka seperti itu. Jadi jangan ada paksaan, jangan ada ini, itu yang kami tanamkan kepada teman-teman pemilih pemula. Tetapi Mbak, pemilih pemula itu kan juga bukan hanya istilahnya ya, anak muda ya, bukan hanya anak muda. Kelompok pemilih pemula yang lain itu misalkan TNI, Polri yang itu sudah purna seperti itu. Itu juga mereka ini pemilih pemula gitu kan. Karena selama menjadi anggota TNI atau Polri, mereka kan tidak bisa menggunakan hak pilihnya, ya kan? Nah, ketika mereka sudah pensiun atau sudah purna jabatan, baru mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Ini juga kelompok pemilih pemula. Meskipun kalau dari sisi usia tentu sudah sepuh seperti itu ya. Ya seperti baik, itu. Tadi sempat disebutkan pemilih pemula yang purnawirawan anggota TNI Polri gitu ya. Tadi kalau untuk yang anak-anak muda nih udah ada sosialisasi bahkan sampai masuk ke komunitas mereka dan menyesuaikan dengan mereka. Nah, untuk sosialisasi ke pemilih pemula purnawirawan TNI Polri ini gimana caranya, Bu? Apakah lebih mudah ketimbang anak-anak muda atau malah lebih sulit nih? Bagaimana, Bu? Nah, kalau yang untuk TNI Polri ini karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya. Sosialisasi secara langsung kepada komunitas TNI Polri ini belum pernah kami secara langsung ke komunitas purnawirawan ini belum pernah kami lakukan selama tahapan pilkada ini, tapi ini tentu nanti akan menjadi bagian dari rencana kami gitu ya. Yang kami lakukan itu adalah koordinasi dengan pimpinan mereka gitu kan, supaya data pemilih pemula ini itu kami punya. Dan nanti pada waktunya gitu kami punya kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan sosialisasi tentang pilkada ini kepada beliau-beliau yang saat ini purna seperti itu. Dan sudah memiliki hak suara. Iya, gitu ya, Bu iya, ya. Pilih ya. Baik, tadi udah di persiapan ya, Bu ya, udah bahas para pemilihnya nih yang sangat antusias di Kabupaten Boyolali. Nah, kalau untuk bagi calon sendiri, Bu. Nah, syaratnya untuk calon yang nantinya bakal ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Boyolali. Calon apa aja nih syaratnya, Bu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang syarat pencalonan ya, ini ada dua yang harus kita pisahkan. Ada syarat pencalonan dan ada syarat calon, gitu Mbak ya. Yang syarat pencalonannya ini kan tentu calon itu harus didukung oleh 20% dari partai yang memiliki kursi di DPRD atau 25% total suara sah yang ada kan seperti itu. Ini salah satu syarat ini ya, syarat pencalonannya. Kemudian juga kalau misalnya dia dari jalur perseorangan berarti dia harus memenuhi syarat dukungan perseorangan yang pencalonan. Nah, kalau yang syarat calon ini syarat pribadi yang harus dimiliki oleh si calon gitu ya. Jadi ada 19 syarat ya. Yang pertama tentu dia adalah warga negara Indonesia. Dia tidak boleh menjadi warga negara lain gitu kan, atau misalnya punya 2 kewarganegaraan seperti itu. Syarat mutlaknya adalah warga negara Indonesia, kemudian sudah berusia kalau untuk bupati itu 25 tahun minimalnya gitu kan. Terus kemudian setia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya seperti itu. Kemudian dia juga tidak sedang pilot, terus kemudian melaporkan harta kekayaan, terus kemudian tidak melakukan perbuatan tercela, bukan mantan narapidana yang diancam hukuman 5 tahun seperti itu, dan syarat lain. Ada 19 persyaratan yang itu kami publikasikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat bisa tahu nih. Bisa tahu nanti. Syaratnya apa aja dan ketika ada bakal calon, wah ini memenuhi syarat bisa sambil ngecek-ngecek sendiri gitu ya, Bu ya. Jadi nanti pada saat pendaftaran Mbak di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 ya. Saat ini kan pendaftaran yang dari jalur partai perseorangan ini kan sudah selesai. Berarti sudah tidak ada
yang mendaftar dari jalur perseorangan, gitu kan? Syarat perseorangannya sudah tidak sudah tidak ada yang mengajukan dari jalur perseorangan, tinggal dari jalur partai politik. Gitu kan. Baik. Nah, dari jalur partai politik. Nah nih ngomong-ngomong untuk calon yang diusung oleh parpol nih Bu, syaratnya apakah beda dengan jalur perorangan tadi? Apakah juga dibutuhkan jumlah minimal kursi di DPRD Boyolali? Seperti apa nih Bu untuk syaratnya? Ya, kalau yang dari partai politik, seperti yang saya sebutkan tadi ya, 20% dari jumlah, mereka harus memiliki partai atau gabungan partai, kan yang mendaftaran itu bisa satu partai politik atau gabungan dari partai politik. Kalau partai atau gabungan partai yang akan mendaftarkan ini, maka dia harus punya minimal 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Boyolali. Di DPRD Kabupaten Boyolali ada 5 partai politik, seperti itu. Okay. Jadi gabungan partai politik maupun partai politik ini, kan begini Mbak, maksud saya ya, jadi partai politik itu bisa mendaftarkan sendiri, dia bisa sendirian sepanjang dia memenuhi 20% minimal kursi ini, atau dia bisa bergabung dengan partai-partai yang lain, seperti itu. Nah, bergabung dengan partai-partai yang lain ini, ya dia berarti harus punya total gabungan suaranya, total gabungan kursinya ini adalah 20% kursi di DPRD Kabupaten Boyolali. 20% kursi gitu ya di DPRD. Baik, tadi udah kebahas tentang pemilihnya, kemudian untuk calonnya. Nah, untuk penyelenggara Bu, ada KPU, kemudian di kecamatan ada PPK, ada di bawah-bawahnya ada sampai KPPS. Nah, rekrutmennya sendiri Bu, udah sampai tahapan mana nih Bu? Dan yang sudah terekrut siapa aja nih? Di bagian mana aja? Oke, ya. Jadi sekarang PPK maupun PPS ini sudah terbentuk, gitu Mbak. Yang belum terbentuk itu adalah KPPS. Ya, jadi kalau KPPS itu baru akan kita bentuk nanti di sekitar bulan Oktober, akhir bulan Oktober. KPPS ini adalah mereka yang akan menjadi panitia ya, kelompok penyelenggara di tingkatan TPS. Kami akan merekrut 7 orang KPPS kali jumlah TPS yang ada 1.590, jadi 11 ribuan KPPS nanti yang akan kami rekrut sewilayah KPU Kabupaten Boyolali. Oke, berarti yang untuk PPK sudah ada, PPK sudah ada, ya, PPS-nya juga sudah, tinggal KPPS. Pantare ini sudah berjalan dan sudah hampir selesai di tanggal 24 nanti. Oke, nah nih Bu, mungkin ada Tribuners dari Boyolali yang misalkan ingin ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara, bisa daftar ke KPPS tentunya. Nah, syaratnya apa nih Bu? Ya, kalau untuk mendaftarkan sebagai KPPS, tentu dia adalah warga Boyolali yang tinggal di wilayah desa tempat dia akan tempat dia mendaftar ya. Jadi basisnya itu adalah KTP seperti itu Mbak. Kemudian usianya 17 tahun, gampang. Sekarang udah pokoknya udah mulai dibuka. Usianya 17 tahun sampai dengan 50 tahun seperti itu Mbak, gitu. Kemudian ijazahnya SLTA ya, minimal SLTA. Minimal SLTA. Jadi bersiap-siap saja nanti untuk masyarakat Boyolali. Kami berharap supaya berpartisipasi, tertarik, terlibat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Karena ini keren sekali jadi penyelenggara pemilu Mbak. Bener. Apalagi Pilpres kemarin sempat booming nih petugas KPPS. Jadi calon mantu idaman. Oke, Ibu, terakhir ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, boleh disampaikan? Iya. Kepada seluruh masyarakat Boyolali dan Tribuners yang berbahagia, ya, kami berharap nanti pada tanggal 27 November kita gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih dan pilihlah sesuai dengan hati nurani. Dan Tribuners juga bisa menjadi penyelenggara pemilu. Jangan lupa ya, KPU akan merekrut banyak petugas KPPS di sekitar bulan Oktober nanti. Manfaatkan kesempatan ini, syaratnya sangat mudah, ini bakti untuk negara gitu. Oke. Terima kasih Bu. Jadi ini buat Tribuners khususnya warga Boyolali yang ingin ikut adil dalam penyelenggaraan pemilu nanti di bulan Oktober ya Bu ya, ada rekrutmen untuk KPPS. Barangkali jadi mantu idaman calon mertua gitu ya. Karena sempat viral kemarin. Iya. Oke, baik Ibu Maya, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses selalu nanti di tahap-tahapannya dan Pilkada 2024 Kabupaten Boyolali bisa targetnya tercapai, bahkan bisa melebihi. Sehat selalu dan sukses selalu. Salam untuk teman-teman KPU Boyolali Bu. Terima kasih.
Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Ibu Maya Yudayanti, Ketua KPU Kabupaten Boyolali. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.